Assalamualaikum sahabat Takwa, selamat datang lagi nih di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam lagi ya satu ayat yang sentral banget dalam sholat kita, ayat keempat dari Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita bakal coba lihat dari kacamata para ulama besar nih kayak Imam At-Tobari, Al-Qurtubi, Al-Bagawi, dan lainnya, tujuannya biar kita paham kedalaman maknanya, terus kaitannya sama ayat sebelumnya, Ar-Rahmanir Rahim, dan gimana relevansinya buat kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Langsung aja nih ke ayatnya, Maliki Yaumiddin. Saya dengar ada dua cara baca yang terkenal ya di awalannya itu, ada Maliki pakai A panjang, ada Maliki pakai A pendek. Apa bedanya tuh? Nah, ini menarik sekali. Betul, ada dua qiraat atau bacaan yang masyhur dan dua-duanya sahih. Yang pertama Malik, ayat panjang. Ini bacaan Imam Asim, Imam Al-Kisai. Asalnya dari kata al-mulk, artinya kepemilikan. Jadi Malik itu sang pemilik. Yang kedua Malik, ayat pendek. Ini bacaan mayoritas ulama Hijaz, Mekah Madinah. Asalnya dari al-mulk, artinya kerajaan atau kekuasaan. Jadi Malik itu sang raja. Keduanya statusnya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak sekali perawi terpercaya, turun-temurun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenarannya nggak diragukan lagi. Oh, jadi bukan soal mana yang lebih benar ya, tapi dua-duanya benar dan mungkin menyoroti aspek yang beda dari kekuasaan Allah gitu ya. Terus ada nggak sih perdebatan di antara ulama mana yang maknanya lebih dalam atau lebih pas gitu? Iya, betul. Keduanya benar dan saling melengkapi sebetulnya. Para ulama kayak At-Tabari, Al-Qurtubi, itu mencatat diskusi ini. Yang mendukung Malik, sang raja, bilang ini lebih cocok konteksnya untuk hari kiamat. Kenapa? Karena raja itu kan mencakup kekuasaan memerintah, mengatur secara absolut. Pas banget sama suasana kiamat nanti, waktu Allah bertanya, milik siapa kerajaan hari ini? Gitu kan? Kekuasaan raja itu menyeluruh. Tapi yang mendukung Malik, sang pemilik, seperti diulas Al-Qasimi misalnya, berargumen kalau pemilik itu cakupannya malah lebih luas lagi. Karena Allah kan memiliki segala sesuatu, termasuk hewan, benda mati, yang mungkin secara bahasa nggak pas disebut diperintah oleh raja. Pemilik juga punya hak tasarruf, kebebasan penuh mau diapakan miliknya itu. Ya, tapi intinya sama aja sih. Kayak kata Ibnu Abbas, yang penting pada hari pembalasan itu, nggak ada lagi deh yang punya kuasa hukum atau kepemilikan kayak di dunia. Cuma Allah aja yang punya kuasa mutlak. Oke, jelas banget. Jadi Maliki atau Ma'aliki, dua-duanya menegaskan kekuasaan absolut Allah ya. Nah, sekarang kita geser dikit ke bagian kedua ayatnya. Yaumiddin. Apa sih makna persisnya ad-din di sini? Nah, ad-din di sini, ini mayoritas ahli tafsir seperti Qatadah, Ibn Abbas, yang dikutip oleh At-Tabari, Al-Bahawi, itu sepakat makna utamanya adalah hari pembalasan atau hari perhitungan, Al-Jaza, Al-Hisab. Ini cocok juga dengan penggunaan kata din dalam pepatah Arab yang terkenal itu, kamata dinu tudanu. Bagaimana kamu memperlakukan atau menghakimi, ya gitu juga kamu akan diperlakukan atau dihakimi nanti. Atau di ayat lain, di surat An-Nur ayat 25, ada frasa, Allah menyempurnakan balasan dinahum, mereka. Jadi din di situ jelas artinya balasan atau perhitungan. Wah, ini benar-benar jadi pengingat yang kuat banget ya buat kita sahabat takwa. Semua perbuatan ada hitungannya. Tapi kenapa ya kok perlu ditekankan secara khusus gitu, hari pembalasan? Pertanyaan bagus. Pengkhususan penyebutan Yaumiddin atau hari pembalasan ini, seperti dijelaskan Al-Baidhawi atau Al-Qurtubi, tujuannya untuk menggarisbawahi keagungan dan kedahsyatan hari itu. Itu adalah hari di mana semua klaim kekuasaan, kepemilikan, jabatan, harta, semua yang dibanggakan di dunia itu lenyap seketika. Sirna, nggak ada artinya lagi. Yang tersisa cuma otoritas absolut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi raja, nggak ada presiden, nggak ada pemilik selain dia. Mutlak. Luar biasa ya maknanya. Nah, kalau kita lihat urutannya nih dalam Al-Fatihah, kan habis Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, terus langsung Maliki Yaumiddin. Gimana para ulama melihat hubungan makna atau munasabah antara ayat ini? Wah, ini susunannya memang indah dan logis banget.
Kita mulaikan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Pengakuan Allah sebagai pencipta pemelihara alam semesta. Oke, keagungannya. Lalu disambung Ar-Rahmanir Rahim. Ini menonjolkan aspek kasih sayangnya yang luar biasa luas, memberi kita harapan, raja. Nah, setelah harapan itu, datang Malik Yaumiddin sebagai penyeimbang. Ayat ini menanamkan rasa khauf, tapi bukan takut yang negatif ya, lebih ke rasa hormat, takzim, gentar akan keagungannya, sekaligus kesadaran penuh bahwa akan ada pertanggungjawaban dan keadilan mutlak. Rangkaian ini, kata para ulama seperti Al-Baydawi, seolah membangun argumen. Karena dia pencipta, maha pengasih, sekaligus penguasa hari akhir yang adil, maka ya wajar banget kalau setelah itu kita bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Logis kan urutannya? Masya Allah, logis banget. Wah iya, ada juga kan hadis qudsi yang terkenal itu ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, disebut juga di tafsir Al-Baghawi, katanya pas kita baca Maliki Yaumiddin dalam sholat. Betul. Allah berfirman, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Atau dalam riwayat lain, Fawadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ini menunjukkan betapa agungnya pengakuan ini di sisi Allah. Subhanallah. Nah, sahabat takwa, dari semua pemahaman tadi nih, gimana caranya kita bawa semangat Maliki Yaumiddin ini ke kehidupan kita sehari-hari? Apa sih dampak praktisnya gitu? Dampaknya besar sekali kalau kita hayati betul. Pertama, jelas menumbuhkan kesadaran akuntabilitas. Kita jadi lebih mikir sebelum bertindak. Ini nanti dihitung nggak ya sama Allah, sang penguasa hari perhitungan? Ini mendorong kita berbuat baik, mencegah yang buruk. Kedua, ini membantu kita merelatifkan atau mengecilkan kekuasaan dan penilaian manusia. Kalau kita sadar hakim sesungguhnya nanti cuma Allah, penguasa hari akhir, ngapain kita terlalu cemas sama omongan orang atau kekuasaan sementara di dunia? Jadi lebih tenang, lebih fokus ke Allah. Dan yang penting tadi, menumbuhkan keseimbangan. Ada harapan pada rahmat Allah dari Ar-Rahmanir Rahim, tapi juga ada rasa hormat dan waspada akan keadilannya dari Maliki Yaumiddin. Nah, keseimbangan roja dan khauf inilah yang jadi kunci kita bisa istiqomah di jalan lurus, Shiratal Mustaqim, yang kita minta setelah ini. Jadi kesimpulannya ya, sahabat takwa, Maliki Yaumiddin ini bukan cuma sekedar informasi tentang nanti di akhirat, tapi sebuah kesadaran aktif yang harusnya membentuk cara kita melihat dan menjalani hidup sekarang. Allah itu raja dan pemilik mutlak, hakim yang adil, rahmatnya luas, tapi kekuasaannya juga mutlak di hari pembalasan. Mungkin sebagai bahan renungan penutup ya buat sahabat takwa, bawa pulang, kalau kita benar-benar yakin Allah itu satu-satunya penguasa hari pembalasan nanti, gimana seharusnya kita menguasai atau mengatur prioritas hari-hari kita di dunia sekarang ini? Sebagai persiapan gitu, apa aja sih dalam hidup kita yang mungkin perlu kita sesuaikan, kita geser prioritasnya, kalau kesadaran makna ayat ini benar-benar meresap dalam hati kita? Pertanyaan yang bagus banget untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga eksplorasi kita kali ini bermanfaat ya, dan menambah ketakwaan kita semua. Wassalamualaikum.